Nah, masuk ke tahap akhir ya. Ini conflict resolution, di mana kita mau menyelesaikan konflik itu dengan semua pihak yang terlibat. Jadi sebenarnya umumnya ada 4 tahap, tapi ya ini balik lagi ke konfliknya, nggak sekaku ini sebenarnya. Jadi, menyesuaikan aja dengan keadaan konfliknya, tapi memang ada tujuan khusus di tiap-tiap tahapnya. Jadi ada preparation, invitation, exploration, sama collaboration. Nah, tahap dialog sendiri itu dimulai di tahap invitation, di mana kita, mulai, berinisiatif ngajak lawan konflik itu untuk, diskusi, dialog. Oke. Mungkin kita coba bahas satu-satu, yang pertama itu preparation itu udah di tahap yang tadi sebenarnya getting ready for dialogue. Di tahap itu kan kita tadi, coba mengenali konfliknya lebih dalam dan mempersiapkan apa yang bisa kita siapkan untuk mempermudah penyelesaian konflik, kayak mental tadi mengelola emosi dan komitmen. Namun juga ya kayak dibilang tadi konflik itu nggak bisa diprediksi, nggak kaku, dia, bisa kapan aja gitu kan. Kadang-kadang, nggak bisa diantisipasi, kadang-kadang nggak ada waktu untuk apa, kita pelajari dulu konfliknya apa. Tapi dengan tahu cara-cara strategi tadi, setidaknya itu menambah pengetahuan kita tentang konflik sih. Jadi ketika di kemudian hari nanti ada kasus, kita udah ada pengetahuan apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Sehingga kita jadi lebih tenang dan percaya diri ya. Oke, masuk ke tahap kedua ada invitation. Nah, tadi kan udah disinggung juga tiap-tiap tahap itu punya tujuan khusus sebenarnya. Nah, di invitation ini kita fokus, menciptakan suasana ya, atau semangat persatuan ya, itikad baik dan saling menghormati. Jadi, membentuk kondisi yang aman, saling menghargai, saling respect, sama saling terbuka. Jadi orang-orang yang terlibat konflik itu, mau kooperatif, dia nyaman berbicara, eee, supaya apa, supaya dialog, bisa berlangsung dengan aman dan nyaman untuk semua pihak yang terlibat, gitu. Karena kan kadang nggak cuman konflik itu nggak cuman 2 orang ya, nggak cuman sama teman baik, karena kalau teman baik kadang nggak perlu, invitation lagi, langsung diskusi aja gitu. Tapi ya kita, menambah wawasan aja kalau banyak kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Nah, salah satu cara inisiasi dialog itu salah satu invitasi dialog itu kita, menginisiasi dialog dengan metode leveling. Apa itu leveling? Jadi leveling itu sebenarnya, menciptakan iklim dialog di mana semua orang akan diperlakukan dengan adil. Jadi ketika kita mengajak orang dialog itu, ya kita adil, mau mendengarkan, mau didengar, terus, menghargai lawan berbicara gitu. Itu ada salah satunya leveling, teknik untuk invitation. Jadi pesan-pesan dalam leveling itu setidaknya ada 3 konten ya, ada, 3 fase gitu, ada 3 bagian ya. Jadi yang pertama ada intent, itu menyatakan tujuan. Jadi kita menyatakan ada kekhawatiran nih, ada konflik, tapi kita menyatakannya tanpa menyalahkan atau menyatakan permusuhan. Jadi nggak gara-gara lu nih, gitu. Kita bisa coba, "Oh ini ada yang salah dalam kerjaan kita akhir-akhir ini." Nah, itu, di tahap satu ada intent-nya, ada tujuannya lah. Yang kedua, kita menyatakan untuk mau mendengarkan dari sisi lawan yang berkonflik, mendengarkan orang lain, point of view orang lain. Jadi kita juga menyatakan keinginan untuk memahami orang tersebut. Nah, jadi di situ terciptanya apa ya, saling respect lah, saling menghargai. Bahwa ternyata memang udah paham kalau masing-masing ada pendapat dan mungkin itu, belum sepaham gitu. Jadi coba digali aja, apa yang terjadi gitu. Nah, yang terakhir ada ajakan juga untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita selain mau mendengarkan, ngajak, mungkin habis saling sharing point of view, kita bisa coba sama-sama menyelesaikan masalah gitu. Nah, sebenarnya tahap ini tuh bukan untuk diskusi, tapi lebih ke proses komunikasinya sih. Kita coba mengajak mereka untuk diskusi. Tapi kadang-kadang ketika kita mengajak kan, belum tentu orang terima gitu. Kadang orang jawab,
oh nggak sekarang deh, belum siap untuk membahas konflik ini misalnya. Nah itu ya kita juga harus nerima gitu, harus respect lah ke jawaban orang. Kadang belum mau atau belum siap. Jadi kita ya udah nggak apa-apa, nanti coba di waktu lain gitu. Bagaimanapun ya metode ini lebih baik daripada mendikte atau merasa cara yang kita bilang itu paling benar loh. Ini ada salah satu contoh metode leveling, saya warnai berdasarkan ini ya, bagian masing-masing. Oke, selanjutnya itu tahap eksplorasi. Apa yang dieksplorasi? Yang dieksplorasi itu sebenarnya eh, point of view dari tiap orang yang terlibat dalam konflik. Jadi semua orang menyatakan pendapatnya, baik itu fakta, asumsi, atau mungkin perspektif. Jadi itu semua orang menyatakan itu sehingga terbentuk suatu pool of shared understanding ya. Jadi kita membentuk kumpulan pemahaman bersama. Jadi setiap yang berkonflik itu ternyata udah mendapat satu pemahaman yang sama antara point of view dia sendiri sama point of view orang lain. Jadi oh ini yang terjadi, ada banyak perbedaan pendapat, ternyata komunikasi, asumsinya salah gitu. Jadi kita kumpulin dulu, itu di tahap eksplorasi. Jadi ini memang udah tahapannya kalau bisa dibilang ini paling penting di dialog sih. Sebelum mencari solusi kan kita harus tahu apa aja nih kondisinya. Nah, di sini tahap dialog yang cukup penting. Jadi semua orang dapat pemahaman atau informasi yang sama. Terus di tahap ini tujuannya bukan untuk problem solving ya, tapi ya itu tadi untuk membangun satu pemahaman yang sama, pool of shared understanding ini, itu bisa menggunakan metode inquiry sama advokasi. Apa itu? Itu jadi sama kayak kita bertanya, point of view dia apa, lalu kita balas, "Oh point of view saya seperti ini." Nah, kita bisa bandingin, ternyata nggak sama di situnya, atau, "Oh untuk poin itu kita sama," gitu. Nah, ini juga bisa di-improve ya. Jadi kayak misalnya ada masalah teknis, harusnya kita misalnya orang A bilang, "Harusnya kita nggak pakai NiFi, harusnya pakai teknologi yang lebih, eee, lebih lebih canggih yang bisa support semua gitu." Nah, terus ditimpal sama orang B, "Oh terima kasih atas masukannya, tapi kamu tadi, mengatakan ada teknologi yang lebih canggih, kira-kira apa ya teknologi itu?" Nah, jadi, dapatlah semua informasi. Jadi, lebih jelas, lebih terarah gitu. Jadi semua sudut pandang dapat, terus realitas yang umum sama lebih lengkap gitu. Sehingga nantinya semua data-data itu bisa menghasilkan solusi atau tindakan yang baik. Nah, dalam eksplorasi ini juga sering ada kesalahan, ada 2 utamanya itu. Yang pertama memaksakan point of view kita kepada orang lain. Nah ini ujung-ujungnya nanti dialognya mentok, terjadi perlawanan, nggak selesai. Yang kedua, kita terlalu cepat ke penyelesaian masalah, padahal data-data tadi itu belum semua terkumpul. Jadi, kita gagal mendapatkan semua informasi dan menghasilkan solusi terbaik. Setelah itu baru di tahap akhir, yaitu, kolaborasi. Nah, kolaborasi ini, tujuannya memang untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi kita bekerja sama untuk dapat solusi dan yang sesuai dengan semua pihak. Jadi kalau tadi udah eksplorasi, baru di kolaborasi. Di tahap ini itu pihak yang berkonflik akan coba selesaikan masalah yang ada, karena semua pemahaman dan info kan udah di-sharing dan sama-sama tahu. Jadi semua udah mendapatkan knowledge yang sama gitu. Jadi sekarang saatnya untuk, dapatin solusi, apa nih solusi yang paling bisa diterima semua orang. Nah, cuman balik lagi ya, konflik itu kan nggak tentu, nggak kaku gitu. Kita nggak tahu sekompleks apa atau berapa banyak orang yang terlibat dalam konflik. Tapi memang umumnya di tahap kolaborasi ini ada 3. Yang pertama itu, kita identifikasi dulu kebutuhan apa, atau apa yang penting bagi masing-masing orang gitu.
setiap orang kan pasti punya keinginannya atas konflik itu kan ya, mau diselesaikan seperti apa. Nah itu dikumpulin aja, tapi memang kadang-kadang, kita berlebihan. Jadi baiknya jangan berlebihan di tahap ini, tapi fokus aja ke cari solusinya gitu. Karena kalau terlalu fokus sama keinginan sendiri malah ujung-ujungnya kan ribut lagi gitu, bukan malah cari solusi. Nah yang kedua, kalau memang perlu kita, brainstorming. Di sini itu mencari segala kemungkinan lain yang kan tadi udah nulis kebutuhan apa, tapi kadang semua orang nggak cocok gitu, nggak cocok sama semua orang. Jadi kita melakukan brainstorming, mencari segala kemungkinan lain yang bisa memenuhi kebutuhan semua orang. Nah ini sama aja kayak brainstorming biasa sih. Jadi kayak misal mau ada project biasa kita ngumpul, brainstorming, ada ide apa aja dikeluarin, mau coba apa aja dikeluarin. Tapi memang ada ya aturan-aturannya sama, aturan brainstorming kayak nggak boleh kritik ide, satu orang satu ide, atau, respect ke semua pemberi ide gitu. Jadi, udah dapat bagian masing-masing. Jadi di tahap ini orang-orang saling dengar dan juga didengarkan. Ya jadi tetap, dalam diskusi itu tetap membentuk, lingkungan yang adil ya. Untuk semua. Nah, baru setelah itu semua dilakukan, kita bisa, dapat solusi yang paling bagus. Selain solusi juga ada mungkin, tindakan apa yang perlu dilakukan. Tindakan yang dipilih ini, tentu saja yang paling memenuhi kebutuhan semua pihak dan solusinya pun, dapat diterima ya, dapat disepakati bersama gitu. Jadi dalam mengambil keputusan atau solusi itu, dalam menyelesaikan konflik, salah satu caranya itu bisa pakai konsensus. Apa itu konsensus dan kenapa dipakai itu? Konsensus itu, berarti, semua orang udah ikut partisipasi atau kontribusi lah dalam proses brainstorming yang sebelumnya. Jadi semua orang udah merasa didengarkan, semua orang udah mendengarkan ide orang lain, sehingga pada akhirnya harus mendukung keputusan akhir. Jadi keputusan bersama yang dipilih. Jadi solusi apa yang dipilih dari semua kemungkinan solusi itu kan dipilih, apa yang paling cocok. Nah, itu disetujui sama semua orang, walaupun, solusi yang diambil itu bukan solusi favoritnya gitu. Jadi semua orang udah setuju. Nah, itu beda dengan, kebulatan suara ya. Kalau kebulatan suara itu, metode kebulatan suara itu kan, kita, 100% atau semua setuju dengan salah satu solusi gitu. Nah, kenapa butuh konsensus? Kadang ya itu tadi, konsensus ini pengambilan keputusannya itu, cukup membantu dan cukup tepat kalau, orangnya cukup banyak, terlibat konflik banyak, jadi banyak kepentingan ya, banyak kemauan atau, nggak banyak orang tapi konfliknya kompleks gitu dalam cari solusi. Nah, bisa dipakai metode konsensus ini. Eee, itu aja sih mungkin dari saya, terima kasih teman-teman semua udah meluangkan waktunya, semoga bermanfaat.